Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku mau bahas satu alat yang ngebantu aku menghilangkan kekhawatiran kalau di studio lagi hujan dan komputer masih hidup. Bardi Extension Power Strip. Alat ini bisa kita kontrol dari rumah menggunakan WiFi. Oke, kita intro dulu. Halo semua, jadi hari ini aku mau bahas Bardi Extension Power Strip. Bardi Extension Power Strip. Jadi alat ini itu bisa kita kontrol dari luar. Misalnya kalian sedang masak nasi atau kalau di studio itu komputer sering dalam keadaan hidup saat ngerender satu proyekan. Terus misalnya hujan, kita khawatir kesambar petir si listrik kita. Jadi kita bisa matikan colokan ini tuh dari luar, asal colokan ini masih terkoneksi dengan WiFi. Atau misalnya untuk ibu rumah tangga yang lagi masak nasi, terus pergi jalan keluar, terus lupa matiin colokan rice cookernya, ini bisa dimatikan dari jarak jauh. Oke, ini bentukannya. Ada informasi kalau si Bardi ini, bentar ya. Oke, ulang. Misalnya ibu rumah tangga yang lagi masak nasi pakai rice cooker, terus ada keperluan keluar dan lupa mematikan listrik rice cooker. Nah, si listriknya itu bisa dimatikan via handphone. Jadi si Bardinya ini yang dimatikan. Rice cooker ke Bardi, Bardi ke outlet di dinding ya. Atau komputer ke Bardi, Bardi ke colokan di dinding. Jadi kalau aku lebih make ini sih buat keamanan PC, karena PC sering ditinggal dalam keadaan ngerender bisa satu maleman. Terus kalau hujan kan kita khawatir tuh, walaupun udah pakai penangkal petir juga masih belum yakin. Jadi aku lebih baik putuskan dari listriknya dari sini langsung. Dan mudah-mudahan ya bisa mengurangi resiko lah ya. Oke, ini aku jelasin lagi. Di sini si Bardi ini infonya bisa bekerja dengan Amazon Alexa. Amazon Alexa itu mirip Siri, mirip Google Assistant. Terus bisa juga dengan Google Assistant, terus bisa dengan Siri, dan ada aplikasinya di Android dan iOS. Oke, ini ada barcode-nya. Mungkin ini buat aplikasinya atau bukan, nanti aja kita tes. Oke, kita buka aja langsung. Ini produknya. Nah, ini dia. Dari build quality dan boxnya sih kelihatan mewah. Ini harganya kemarin 200 ribuan. Oke. Ini ada karet buat ngerapiinnya. Lumayan buat ikat rambut. Kabelnya oke. Besar. Lentur juga. Terus di sini ada colokan USB, kayaknya untuk HP bisa langsung colok ke sini, nggak perlu adaptornya lagi. Terus kita ada 4 slot colokan Indonesia. Kita akan tes langsung aja fungsinya. Sebelumnya, ini ada manual book dan cara penggunaannya. Oke, kita harus download dulu aplikasi Bardinya. Terus tambahkan device, reset device. Untuk mereset device kita harus if the indicator, harus menekan tombol ini selama 5 detik. Oke, kita tes aja ya. Aku download dulu aplikasinya. Play Store. Nama aplikasinya Bardi. Kelihatan ya? Kelihatan kan, Ci? Kelihatan.
Kita ada colokan nggak di sini? Langsung di situ ya. Oke, install dulu 52 mega. Gede juga. Bentar kita persiapan dulu sambil nunggu downloadan dan colokan. Oke, ini si Bardi-nya sudah keinstall di Android. Oke, kita register, agree, email. Coba aku regis email dulu. Oke, ini dia. Kita tambah device. Ini kita colokin. Terus di sini harus tekan tombol selama 5 hari. Selama 5 detik. Electrical extension, pilih electrical, terus ada extension power strip. Terus kita add allow. Wifi-nya confirm. Please skip. Next. Kok tidak terbaca? Oke. Sudah masuk ternyata. Done. Oke. Ini informasinya setelah masuk ada smart socket dan ini ada info colokan yang aktif. Di sini ada lampu indikator yang menandakan dia lagi on. Kita coba matikan. Cik, tekan switch 1 nih, Cik. Fokus nggak tuh? Tekan yang di sini. Mati nggak indikator yang di sini? Mati. Oke. Ini switch satunya mati, tombol switch satunya juga mati di sini. Coba hidupkan lagi, Cik. Oke. Jadi ada kesalahan tadi waktu kita coba pairing antara device ini dengan HP. Pertama, aku sok tahu. Dan seperti biasa orang Indonesia paling males baca manual book ternyata. Untuk ngereset ini dia harus dimatikan dulu 10 detik, terus dihidupkan, baru ditekan selama 5 detik. Nah, setelah dia indikatornya ngebling, setelah ini ngebling-bling, nah, baru si aplikasi nge-scan si electrical smart socket ini, electrical smart socket. Nah, terus selain dihidupkan dan dimatikan tadi, apalagi fungsinya? Di sini ada schedule. Switch 1, switch 2, switch 3. Ini kita bisa jadwalin. Mau jam berapa dia hidup, mau jam berapa dia mati. Misal kondisinya ada satu kantor yang butuh fingerprint hidup di jam 7 pagi. Atau kalian ada pameran yang butuh menghidupkan TV setiap jam 8 pagi, mati jam 8 malam. Itu kalau kita hire orang untuk datang ke suatu pameran jam 8 cuma buat ngidupin, terus malam balik buat matiin, kan ongkosnya gede, ya kan? Nggak mungkin dia datang cuma hidupin terus matiin. Tapi kalau pakai ini kita bisa atur jadwalnya. Soket 1 ini, switch 1 kita bisa atur jam berapa. Ini tinggal kita tambah add. Nah, terangin lagi, ya, orang tua harap maklum, suka silau. Oke, jadi kondisi-kondisi yang bisa kita manfaatkan buat ini yaitu tadi misalnya di satu kantor butuh absensi hidup jam 7, mati jam 5, ya kan nggak mungkin mesin absen hidup terus, atau kadang orang lupa gitu. Apalagi seringnya absensi itu ada di luar, colokannya ada di dalam. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Terus misalnya kalian lagi ikut pameran yang isinya display saja, perlu menghidupkan alat display, entah TV kah, entah rolling banner kah, entah apapun itu yang berhubungan dengan elektrikal, kita bisa atur schedule buat hidup jam berapa, mati jam berapa gitu ya. Terus ini kita bisa atur schedule-nya, terus kita bisa save untuk switch 1. Dan ini karena ada 4 switch, masing-masing
bisa kita atur jam berapanya. Terus satu lagi bisa di countdown juga. Nah, misalnya gini deh. Misalnya kalian lagi ngerender, dapat estimasi renderan proyekan itu selama 1 jam. Cuman estimasi itu kan nggak selalu benar ya. Namanya juga estimasi. Jadi kita bisa atur ini, misalnya kita set komputer selama 2 jam bisinya mati. Walaupun di renderan sebenarnya udah ada ini ya. Udah ada fasilitas kalau misalnya kelar render dia bisa mati sendiri ya. Tapi kita bisa benar-benar matikan colokannya, benar-benar dari power socketnya, bukan cuman PC-nya aja yang mati, tapi dari power socketnya yang ikutan dimatiin. Karena ini lebih safe kalau misalnya sewaktu-waktu cuaca lagi nggak bagus, hujan, ribut petir, kita takut PC kita kesambar petir. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Oke. Paling skenario-skenario lain kalian bisa bayangkan apa saja manfaat kita menggunakan power strip extension ini yang bisa kita kontrol dari manapun. Jadi si alat ini tuh bisa kita kontrol karena identitasnya sudah di-upload di cloud. Jadi kalau misalnya kalian pairing nanti ada informasi dia mengupload device ini ke cloud, jadi kita bisa matikan dari mana saja atau menghidupkan dari mana saja. Oke, selain kalian bisa kontrol pakai HP tadi dengan tombol touchscreen, informasinya si Bardi ini juga bisa dikontrol via Google Home. Jadi kalian install dulu Google Home-nya, terus mulai kita tambahin nama. Kalau ini aku kasih nama studio karena emang di sini studio MDC. Oke, next. Ada home address-nya, aku rasa kita skip aja. Oke, jadi setelah tambahkan nama rumah tadi, terus si aplikasi Bardi juga terregistrasi di sini. Ada Connect Bardi Smart Home. Jadi kita koneksi dengan si aplikasi Bardinya. Oke, kita linkkan. Jadi apa yang ada di Bardi bisa kita daftarkan di Google Home juga. Nah, ini prosesnya, linking your Bardi Smart Home account ke Google Home. Sip, ini sudah ada yang nge-link ke kita, ada smart socket, ada 6 device, dan bisa kita gunakan voice command. Tapi kita coba ya, ini bahasa Inggris kayaknya. Turn off switch 1. Oke. Oke. Zoom, Ji. Aku ulang lagi. Colokan 1 ya. Google Voice Command-nya kita pakai. Aduh, dia ngedengerin pula. Bentar. Turn on switch 1. Okay, turning on the switch 1. Oke. Nampak kan? Kita ulang lagi. Turn off switch 1. Got it. Turning off the switch 1. Canggih nggak tuh? Udah kayak Iron Man kita, udah kayak Tony Stark ya kan? Oke, mungkin hari ini segitu aja. Aku bakal pakai ini sering banget dan mungkin bakal nambah lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Gaya.